Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Malik Al-Qadri, NPM 23430060. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dan fungsi kelembapan tanah pada Arduino. Kelembapan tanah pada Arduino dapat diukur menggunakan sensor kelembapan tanah. Fungsi utama dan pengukuran kelembapan tanah adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat kelembapan atau kekeringan tanah di sekitar tanaman atau area tertentu. Informasi ini sangat penting dalam pengelolaan tanah dan irigasi. Sensor kelembapan tanah pada Arduino biasanya memberikan output berupa nilai analog atau digital yang berkorelasi dengan kelembapan tanah. Data ini dapat digunakan untuk mengatur sistem otomatis penyiraman tanaman berdasarkan tingkat kelembapan tanah. Dengan demikian, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan tanaman menerima jumlah air yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya perakitan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan beserta fungsinya. Di sini ada Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip ATmega 32BP dan merupakan salah satu model platform, salah satu referensi dalam platform Arduino yang berfungsi untuk mengembangkan komponen elektronika. Yang kedua ada kabel jumper. Di sini kabel jumper adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis kabel yang diameternya dalam bidang elektronika, yang berfungsi untuk menghubungkan komponen, kayak komponen apa saja, kayak dari Arduino Uno R3 ke LCD segala macam. Oke, di sini ada LCD 2x16. LCD tersebut ini liquid crystal display adalah atau modul penampilan data yang mampu menampilkan karakter berukuran 16 baris dan 2 kolom yang berfungsi menampilkan karakter, terus pemanggilan dengan Arduino. Lanjut. Di sini ada yang keempat, ada modul I2C atau integral circuit, digunakan untuk menghubungkan perangkat kecepatan rendah seperti sensor, EEPROM, ataupun konverter analog ke digital. Yang kelima ada soil moisture sensor. Soil moisture sensor itu adalah sensor kelembapan seperti kapasitas soil sensor yang berfungsi untuk monitoring kelembapan tanah ataupun pengendalian. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan penjelasan prosedur dan rangkaian alat pembuatan rangkaian pada proyek Arduino Uno R3 tentang membuat kelembapan tanah. Nah, di sini yang pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan 5 bahan untuk membuat proyek kelembapan tanah itu. Yang pertama itu ada kabel jumper. Yang kedua ada LCD 16x2. Yang ketiga ada modul I2C. Yang keempat ada soil moisture sensor. Yang terakhir ada Arduino Uno R3. Tujuan dari kita membuat proyek ini adalah supaya kita bisa mengetahui suhu kelembapan tanah. Contoh, di saat kita ingin menanam padi atau menyiram tanaman yang kering, kita hanya perlu mengaktifkan alat Arduino ini tanpa kita harus menyiram sendiri, karena dia sudah otomatis mensensor. Sensornya aktif itu. Di sini sensor aktif. Apabila suhunya memang panas, dia akan aktif menyiram tanamannya. Apabila suhunya sudah mulai lembab, dia akan berhenti untuk menyiramnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemasangan Arduino Uno R3-nya. Di sini kita ada Arduino R3 ditambah dengan modul. Di sini sudah tertera, ada tulisan A0, DOG, EDO, GND dan VCC. Di sini kita hanya menggunakan 3 bagian kabelnya. 3 bagiannya A0, GND dan VCC. Ini akan kita sambungkan ke Arduino. VCC di sini kita akan sambungkan ke 8 ini. Nih, ya. Lalu ada GND. GND ini kita akan
sambungkan ke GND di bagian power. Di sini kami akan mengilustrasikan cara pemasangan Arduino Uno R3 sensor kelembapan tanah. Yang pertama, kita membutuhkan Arduino Uno R3 ditambahkan dengan modul yang akan kita hubungkan kepada soil. Langsung saja kita membutuhkan 3 saja, tidak 4. Pertama ada A0, GND dan VCC. Kepada pemasangannya akan dilanjutkan kepada Mas Awal. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, sini saya akan mulai menyambungkan. Yang pertama dari VCC-nya. VCC kita sambungkan ke bagian ke angka 8 sini ya, sebelah sini. Nah, selanjutnya A0 ke bagian A0. Sini ya, A0 ke A0. Nah, selanjutnya yang terakhir GND ke GND. Sini ya, GND. GND-nya ada 2. Bebas mau yang mana. Nah, sini aja. Nah, GND. Ke gua lagi. Nah, Ini adalah tahap pertama dari proyek pemasangan sensor Arduino Uno R3, sensor kelembapan tanah, mengukur kelembapan tanah ya. Lalu kita masuk ke tahap keduanya, yaitu menghubungkan LCD 16x2 dan modul I2C kepada Arduino Uno R3. Kepada Mas Awal dipersilakan. yang pertama kita sambungkan VCC LCD 16x2 ke 5 volt atau 5V ke Arduino. Sama ini VCC ya, LCD 16x2 ke 5 volt Arduino. Di sini 5 volt ya Arduino. Nah, selanjutnya GND LCD yang di ini, yang modul ini, modul I2C ke GND Arduino. Jadi GND ke GND ya. Oh. Selanjutnya SDA LCD ke A4 Arduino. SDA Sama yang baca kodenya siapa? Krisna sama ini. ke A4 Arduino. A4 di sini, sebelah sini. Nah, terakhir SCL LCD ke A5 Arduino. SCL A5 Arduino. Nah, sini tinggal soilnya. Soilnya itu kita hubungkan ke sini. Jadi gunanya ini untuk nyambungin ke soil moisture sensor tersebut. Nah, ini dari sini ya, ke plus, dari plus ke Salah kabel. baik, di sini salah kabel. Duh. Di sini dari modul ke soil moisture sensor saya sambungkan. Sebelah sini ya.
selesai. Perlu diingat bahwasanya kabel jumper ini kita memiliki 3 kabel jumper ya. Pertama ada kabel jumper yang betina nih, atau yang dua-duanya yang kosong nih. Ini kabel jumper betina. Lalu ada kabel jumper jantan-jantan. Dan yang terakhir adalah kabel jumper jantan dan betina. Nih, seperti ini. Ini tujuannya nih seperti tadi ya, bahwasanya kalau ada bagian yang bolong ini kita masukkan kabel jumper yang jantan. Kalau ada bagian yang memang menonjol itu masukkan jumper yang betina. Nah, Itu adalah fungsi dari kabel jumper sendiri. Selanjutnya di sini ini LCD ini sudah aktif guys. Kalau kita nyolokin ini, kita colokin ini kabelnya ke dalam laptop USB ya. USB ini sudah aktif, sudah menyala lampu-lampunya. Tapi karena belum ada codingannya, kita tidak bisa mengaktifkan memformat kata-kata yang apa saja yang akan keluar di sini, itu kita belum bisa. Oleh karena itu, untuk bagian pengkodingannya kita akan serahkan kepada kawan kita yang kepada Mas Ferdi dan Mas Krisna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Ferdi Purwanto dengan NPM 67 dan teman saya Krisna Ali Maulana dengan NPM 83. Di sini kami akan menjelaskan tentang coding kelembapan tanah. Yang pertama itu ada include liquid crystal 12C LCD 0x3F, 16,2. Nah, di sini gunanya untuk inisialisasi objek LCD dengan alamat 12C 0x3F dan konfigurasi 16x2. Lalu ada INT sensor pin sama dengan AO dan INT more pin sama dengan 6. Nah, di sini untuk menetapkan pin sensor ke AO dan pin daya ke pin digital 6. Lalu ada void setup LCD limit dan LCD blacklight. Ini gunanya untuk menginisialisasi LCD dan menyalakan backlight. Lalu ada pin mode, power pin output, dan digital white power pin low. Ini mengatur pin daya sebagai output dan mematikan daya pada awalnya. Lalu ada serial begin 9600. Ini untuk memulai komunikasi serial pada kecepatan 9600 bps. Lalu ada void lock LCD clear untuk membersihkan layar LCD. Lalu ada serial print nilai kelembapan, yaitu mencetak nilai kelembapan ke serial monitor. Lalu ada serial print baca sensor LCD set kursor 0,0 menampilkan nilai kelembapan pada LCD. Lalu ada LCD print baca sensor untuk menunggu selama 2 detik sebelum mengulang kembali. Lalu ada INT baca sensor digital white power pin high delay 500 menyalakan daya sensor dan menunggu 500 mili-detik untuk menghidupkan. Lalu ada INT nilai sensor analog red sensor pin untuk mematikan daya sensor. Lalu selanjutnya ada return 1023 nilai sensor. Ini untuk mengembalikan nilai kelembapan yang dihitung. Sekian untuk penjelasan coding. Oke, setelah menjelaskan coding tadi, kita akan coba untuk menghidupkan project yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah tertera nilai kelembapan 1023 dan di sini sudah kita tancapkan ke dalam tanah. Jadi kelembapan di sini adalah 1023. Coba kita cabut. Nah, di sini berubah menjadi 953 yang tadinya 1023 dan seterusnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan di atas adalah dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 80% sistem yang dibuat dapat mendeteksi kelembapan tanah dan suhu udara yang melakukan penyimpanan secara otomatis dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem yang digunakan dapat bekerja secara otomatis sehingga membuat
petani dapat melakukan penyiraman tanah. Yang kedua, dari hasil pengujian sensor dan sensor suhu kedua, sensor dapat bekerja dengan baik dan dalam membaca kelembapan tanah dan suhu udara sehingga dapat digunakan untuk memantau kondisi tanah pada tanaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.